dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman 15 juga. Saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan atau enggak punya kitabnya. Atau punya tapi tidak bisa baca. Nah, itu jadi berbagai kemungkinan. Atau punya tidak bisa baca tapi dianggap jimat. Atau digo pencitraan, banyak itu kaji-kaji tidak bisa baca kitab tapi di ruang tamunya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu, tapi ya bagus lah, nggak apa-apa untuk syiar. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah, ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, habisi saja mereka. Mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita di fase itu, saya ulang lagi di fase itu, Allah nurutin. Sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Sudah, setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab Hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Huwa samratu fuadi, anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya tidak mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir? Gitu. Terus, ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu wong sing kon mateni gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mateni. Jadi sebenarnya saya yang bikin, kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan tuh udah anak kita, ada keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok terus wah itu luput suwuk, semoga-moga gini, tapi setelah dikasih tahu niku ponakane jenengan, semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin ahli ma'asi itu kebetulan tuh tidak keluarga kita. Kalau keluarga kita yang pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah kebetulan tuh orang yang menservis kita, atau keluarga kita, atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Tapi kalau sama orang lain kebetulan musuh kita semangatnya minta itu kena adab. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alamin. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib, ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ya, ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adahu kaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, tapi Nabi masih berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu yakhina kana kafirun, ketika masih kafir didoakan. Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini saya berkali-kali bilang limangkana yarjuwa wal yaumal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita sedikit betapa pentingnya tauhid. Ketika pasukan Abraha bawa pasukan gajah mau menyerang apa? Ka'bah. Itu sebelum menyerang itu semua aset-aset milik orang kafir Quraisy, milik orang Quraisy lah, itu ditawan, diambil, termasuk milik Sayyid Abdul Muthalib, milik Abdul Muthalib. Terus ketika mau masuk Ka'bah, mau masuk Mekah, kata Abraha, man sayyidu hadal wadi, siapa yang kamu tuakan, yang kamu pertuan di sini? Oh, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu dipanggil, itu auranya luar biasa. Abraha yang di tempat perkemahannya itu harus duduk di atas karena dia raja, itu duduk di atas gak berani, saking wibawanya Abdul Muthalib.
Muthalib, ini mbahnya Rasulullah. Akhirnya Abraha bilang gini, saya duduk di bawah tidak mungkin karena saya raja, kamu duduk jejer saya tidak mungkin karena nanti umat saya kecewa karena raja kok disaingin gitu. Ya sudah, santai berdiri-diri kita ngomong. Akhirnya Sayyid Abdul Muthalib tadi diomongin gini, saya itu tidak ingin merusak orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy. Saya hanya kecewa punya tempat ibadah dikencingi, diberakin sehingga saya mau merubuhkan Ka'bah, tapi dengan damai, nggak ada perang. Apa jawabnya Abdul Muthalib? Lucu. Nggak apa-apa, Ka'bah kamu robohkan silakan, nggak apa-apa. Yang penting unta saya yang kamu sita kembalikan. Harta saya yang 100 unta kamu sita kamu kembalikan. Itu Abraha kagetnya bukan main. Kaget karena kamu itu pemimpin apa? Tadi saya hormat kamu karena kamu tak anggap orang hebat. Hadhil Ka'bah dinu abaika, ini Ka'bah itu agama kamu. Pas saya hancurkan kok kamu tenang-tenang saja. Padahal pas mau saya hancurkan kamu tenang-tenang saja, malah tanya unta kamu itu gimana? Apa jawabnya Abdul Muthalib? Inna lihadal baiti robban hamahu, sebab Ka'bah itu ada yang punya dan pasti akan melindungi Ka'bah. Tapi kalau unta itu milik saya, ini urusan saya, ini unta. Akhirnya unta dikembalikan, aman deh. Terus akhirnya dia ke Ka'bah, fa'akhudha bi halaqatil bab, pegang terus bilang gini, kata Abdul Muthalib, ya Allah, Ka'bah ini mau dihancurkan oleh Abraha, Ka'bah ini milik kamu. Saya mau ke gunung, mau melihat apa yang kau lakukan terhadap orang yang mau merusak Ka'bah. Abdul Muthalib bilang ke umatnya, wa ya qaumi, ayo kita ke gunung melihat ma fa'ala rabbuna, apa yang akan dilakukan Tuhan kita terhadap orang yang mau menghancurkan Ka'bah. Jadi santai saja, santai. Terus Abdul Muthalib naik gunung sama orang-orang Quraisy. Abraha datang mau merusak Ka'bah, terus terjadi alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu melihat, dan betul Ka'bah dijaga Allah. Islam juga gitu. Ketika Islam dikooptasi Uni Soviet, semua ulama, semua wali perasaannya hanya nunggu kehancuran Uni Soviet, karena pasti agama ini dijaga Allah. Saya setiap sholat, setiap munajat, kata ketika baca Rabbana lakal hamdu bil samawati wa mil'ul ardi. Dulu saya iskal itu janggal. Ya Allah, engkau zat yang layak dipuji, yang pujian itu memenuhi langit dan bumi. Pikiran saya kalau bumi ateis itu mujinya kayak apa? Tapi Masya Allah, ketika saya datang di Korea, bumi ateis, ternyata di sana banyak masjid, banyak tasbih, karena Allah sudah ngendikan lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Saya itu gak pernah loh takut mati meskipun saya masih muda, karena saya bayangkan mati itu ya baik-baik saja. Ketika saya hidup ya gak tahu cara ngelola nyawa saya, kenapa kok gak pergi? Kamu tahu caranya ngelola nyawa kamu, kok gak mati sekarang? Gak tahu kan? Tahu-tahu masih hidup kan? Tahu-tahu diutang, semacam-macam lah. Sebetulnya kita zaman hidup pun gak tahu cara ngelola nyawa kita, cara kerja jantung kita, cara kerja paru-paru kita. Nanti setelah kita mati pun gak tahu caranya hidup ketika dia. Tapi anehnya kita, mosok manusia sudah dilemah iso hidup lagi. Memangnya kita sekarang bisa hidup karena kita tahu-tahu ya hidup. Ditekdir anak yang melarat, pese elek, orang lain ditekdir anak kiai Gus Mulyo. Kita kan tidak pernah bisa milih bapak ya ora iso. Ngerti-ngerti anak Karmen, anak Karlan itu sudah gak tahu. Artinya gini, ya sudah ya Allah, ketika saya hidup ya tidak tahu kenapa saya hidup, pasti engkau yang menghidupkan. Ketika saya mati juga gak tahu kenapa saya mati, pasti engkau yang menghidupkan dan mematikan. Maka saya akan baik-baik saja di akhirat, karena ketika di dunia Tuhannya yang engkau, ketika di akhirat Tuhannya, dan sifat engkau tidak akan rubah, tetap arhamur rahimin. Makanya dulu wali-wali itu kalau mau mati ya santai aja. Sayyid Umar bin Abdul Aziz itu ulama-ulama dulu kalau mau meninggal itu, kalau keluarganya nangis marah besar. Memangnya mau kemana kamu nangisin saya? Lah kamu kan mau mati. Memangnya mau kemana kalau mati? Ya kembali ke Allah. Ya susahnya apa? Di dunia ya milik Allah, di akhirat milik Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Yang aneh sampai harus melarat orang wani mati. Wah, aneh tenan. Ya karena sampean tahu mungkin di akhirat lebih miskin lagi kan. Itu repot terus. Coba kalau dari awal kita menstatuskan diri kita biadillah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tapi kamu salah status, mengatakan kehidupan adalah momen untuk mencari kesejahteraan, kehidupan adalah momen untuk cari karir. Kamu mensifati kehidupan secara salah, jika kamu terjebak nyari karir, nyari kaya.
Coba kalau kamu pakai mazhabnya sufi, kehidupan adalah pemberian dari Allah untuk kembali kepada Allah. Kematian ya seperti itu. Akhirnya ya santai saja. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makanya masyhur dalam dawai para ulama, Quran dikumpulkan di surat Fatihah. Surat Fatihah dikumpulkan di Bismillah. Bismillah dikumpulkan di titiknya ba. Nah titik ba ini disebut bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Karena lewat titik bi ini karena saya yang ada menjadi ada, dan karena saya yang mau ada akan menjadi ada. Makanya semuanya itu kembali ke satu titik, nuqtatul wujud. Kayak apa ulama dulu? Jadi mau bismillah itu gak main-main kan. Bismillah itu eling bae. Ba ini nuqtatul wujud, bahwa kita benar-benar bertauhid. Mbok kayak apa buletnya gambar, mbok kayak apa ruwetnya, tetap dimulai dari satu titik. Mbok kayak apa jumlah angka-angka itu, dimulai angka 1. Jadi kayak wiridan la ilaha illallah itu sebetulnya harus dibarengi dengan ilmu. Ini yang terakhir supaya nggak lama-lama. La ilaha illallah itu basisnya ilmu. Surga yang begitu mewah itu dibikin juga bagi yang melafadzkan la ilaha illallah. Neraka yang begitu ekstrim, sampai kalau benda dijatuhkan dari atas ke neraka itu sampai bawah nunggu 70 tahun. Bisa kamu bayangkan kalau kamu di dalam naiknya susah itu. Ini dijatuhkan ke neraka itu sampai bawah nunggu berapa? 70 tahun. Loh, neraka sebegitu ekstrim itu dibikin untuk yang menolak. Berarti kalimat ini kalimat spesial. Kalimat yang neraka dibikin ya atas nama itu yang menolak, surga dibikin juga atas nama itu yang menerima. Itu satu saktinya la ilaha illallah. Sakti kedua, orang kafir 70 tahun melafadzkan la ilaha illallah sekali langsung dihukumi mukmin. Yufar lahum ma qad salah. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salah. Orang yang melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu dosa 70 tahun kafir itu hilang. Sekarang kamu hidup itu apa? Untuk sujud. Sujud itu murah, gampang. Untuk mengenal Allah, Allah itu gampang kita kenal karena Allah itu ad-daru minadh dhahir. Ad-daru dhahir itu Allah, zat yang begitu jelas. Lah mati itu mau apa? Ya menuju Allah. Hidup menyaksikan Allah, mati menyaksikan Allah, itu nyaman. Yang menjadi tidak nyaman karena kamu salah bikin status. Hidup untuk menggapai cita-cita, untuk sukses. Wong komunis yo muni ngono, lonte yo muni ngono, copet yo muni ngono. Rumangsamu sing men bahagia iku kuwi tok. Rumangsamu sing men duwe akeh kuwi tok. Coba copet kamu tanya, kenapa kamu nyopet? Ingin punya uang banyak. Saya kiai tak kok sering dakwah kena opo? Repot to. Nak jawabe ngono maksudnya. Dia nak jawabe dakwah nyebarno Islam, aku ora dibayar apa-apa. Waras berarti, napa? Ini penting saya utarakan, makanya saya itu mau ngajar itu diantaranya al-ismu ya dulu ala musamma. Nabi dulu itu kalau nerangkan ilmu itu logikanya gampang sekali, logika yang dibangun tuh gampang sekali. Ada orang cerita, ya Rasulullah saya ini ada sekian anak saya, yang paling saya cintai satu, apa saya boleh melebihkan yang paling saya sayangi dalam pemberian? Nabi jawabannya itu tidak langsung jangan enggak. Apakah kamu berharap bahwa mereka semuanya baik ke kamu? Iya, semuanya saya ingin baik ke saya. Ya kalau gitu jangan. Kan tidak fair kita mengunggulkan yang satu, melebihkan yang satu, sementara kita berharap semuanya baik. Itu tidak fair kata Nabi. Jadi dulu Nabi itu terus ini yang cerita fikih. Dulu Ahlul Madinah itu mangga itu masih pentil sudah dijual. Pentil dijual harganya 2 juta. Masa iya pentil harganya 2 juta? Karena dengan asumsi sudah jadi mangga. Tapi ketika Nabi datang di Medina dan penduduk Medina itu abkhosna sikailan, orang paling buruk dalam pertimbangan dalam jual beli, Nabi cara ngendikan itu unik. Aro'aitum law anna waha yamna'us samra fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Kalau pentil ini ternyata kena angin terus kemudian tidak jadi buah, lalu kamu nerima uang 2 juta itu atas nama apa? Atas nama beli pelem, nyatanya belum jadi mangga. Mosok kalau pentil seharga 2 juta. Semenjak itu terus Ahlul Madinah sadar kalau jual buah itu nunggu ba'da buduwi solahiyah, setelah samroh ini berbentuk. Tapi Nabi tetap ngendikannya pakai logika. Nah, sekarang banyak kiai yang sidik-sidik neraka-nerakanya. Nabi itu ngajari logika. Ada pemuda dia itu hipersek, mau masuk Islam tapi tetap boleh bebas.
saya ini ingin Islam tapi jangan larang seks bebas. Wah itu sahabat semuanya melarang ketemu Nabi karena ini ngawur betul, masa pamit Islam kok. Tapi setelah gaduh, Nabi tanya, kenapa gaduh? Ada pemuda mau masuk Islam tapi yasta'izinu fi zina, dia minta izin supaya tetap boleh zina. Kata Nabi, suruh saya ke sini. Setelah datang di depan Rasulullah, logika yang dibangun Nabi itu luar biasa. Atuhibbuhu li bintik, kamu suka punya anak putri kemudian jadi demenannya orang laki-laki hidung belang? Ya enggak, saya bunuh orang itu. Andaikan itu ke ibu kamu, saya bunuh orang itu. Atuhibbuhu li bintik, atuhibbuhu li ummik, atuhibbuhu li ukhtik, atuhibbuhu li kholatik. Kamu suka punya anak putri yang jadi demenannya orang? Ya tidak suka ya Rasulullah. Kamu suka kalau punya ibu didemeni orang banyak? Ya tidak suka Nabi. Sampai otaknya itu yastakbihu zina, sehingga otaknya itu wah zina itu buruk betul. Akhirnya ya Rasulullah sudah, saya mau se-Islam tanpa zina-zina. Karena logika yang dibangun Nabi itu luar biasa. Kalau kita lapar, itu keinginan kita itu makan enak apa asal makan? Tentu jawabannya asal makan yang sehat. Tapi kalau nuruti nafsu kita, makannya yang enak, teman makannya enak, terus di warung yang favorit. Ini kan satu kebodohan. Kenapa untuk makan saja butuh definisi sekian banyak? Yang kita harus kecewa, warung favoritnya bisa sudah tutup, atau kita ke sana harus macet, ribet. Yang benar-benar arif dan bijaksana itu adalah al-istighna anisya, sesuatu yang tidak mendesak itu jangan jadikan kebutuhan. Sehingga kalau kita puasa misalnya, semua makanan itu enak karena kita sangat lapar. Sehingga Abul Qasim Al-Junaidi ketika ditanya ma'idamu to'am, lauk makanan itu apa? Jawabannya lucu, alju, lapar. Kalau kamu lapar ya semuanya enak. Ini sudah mulai hilang. Kita bilang makan enak itu ya sate, ya gulai, ya pizza yang kita senang. Akhirnya apa? Untuk nikmati nikmatnya Allah itu kita jadi ribet. Apalagi yang orang-orang fasik harus ditemani perempuan yang tidak halal misalnya, atau harus ada ajudan, oh ribet. Nah pertanyaannya, orang yang ribet sama yang nggak ribet itu pinter mana? Pinter yang nggak ribet. Logikanya dibalik begini. Ini saya ngomong serius karena ini bentuk kemenangan saya, ini bentuk kemenangan saya. Saya berkali-kali ngomong di kota pelajar di Jogja karena banyak pengujinya juga, bukan sekedar pendamping tapi penguji. Banyak yang profesor, bukan sekedar dokter, banyak yang profesor. Jadi biar ini dok. Begini, saya pernah ditanya sama seorang dosen, Gus, saya ini ngaji hadis banyak, tapi ada yang saya tidak paham, yaitu mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah, ada kalimat wa in zana wa in saraka. Meskipun pernah zina, pernah maling. Ini kan seakan-akan mentoleransi perzinaan dan pemalingan. Terus saya bilang, oh makna hadis itu seperti ini. Jadi kebenaran absolut, kebenaran yang mutlak itu tidak akan terganggu oleh status perilaku seseorang. Saya berkali-kali memberi contoh. Orang yang ditangkap KPK akan bilang 1 tambah 1 2. KPK-nya juga bilang 2. Rivalitas dalam politik, Pak Prabowo ya bilang 2, Pak Jokowi juga bilang 2. Orang yang zaniyah, yang lonte pun akan bilang 2. Muftinya juga bilang 2. Ketua MUI-nya juga bilang 2. Artinya gini, kebenaran yang absolut adalah kebenaran yang siapapun akan meyakini seperti itu. Seperti 1 ditambah 1 2. Kamu punya musuh bilang 2. Kalau ibu-ibu ini punya maru ya marunya bilang 2 tadi tambah mama, nggak tahu saya terjemahnya apa tadi. Nah, kebenaran yang absolut itu kebenaran yang siapapun pasti mengakui. Dan uniknya begini, saya pernah ngaji acara himmah, acara pondok sarang di Demak. Kalau kamu bilang 1 ditambah 1 menjadi 2, untuk mengatakan 2 itu kamu butuh hadiah enggak? Mereka semua jawab enggak. Kita semua juga saja mengatakan tembok itu putih. Kenapa? Karena memang putih. Kita mengatakan 1 tambah 1 2 karena memang kita tanpa presentasi dapat hadiah, dapat penghormatan. Kenapa untuk mengatakan Allah itu Tuhan kita butuh surga? Memangnya kalau tidak ada surga Allah tidak jadi Tuhan? Ini problem orang soleh-soleh yang terlalu pesimis. Makanya nanti orang-orang soleh itu masuk surganya berat. Tapi kalau orang alim lebih gampang kira-kira seperti itu. Iya, karena kan imannya lebih bagus. Dalam hadis qudsi, Allah ini yang dibuli orang-orang soleh.
laulam akhluk jannatan wala naron alam akun ahlan an uto'ah, dalam hadis qudsi itu. Kalau saja saya tidak menciptakan surga dan neraka, apa saya tidak jadi Tuhan yang perlu ditaati? Apa kalau kamu tidak saya kasih uang 1 juta terus bilang 1 tambah 1 11? Enggak kan? Tetap bilang berapa? 2. Kalau kebenaran absolut yang 1 tambah 1 kamu bilang 2 meskipun tanpa mendapat hadiah. Kenapa untuk bilang Allah Tuhan kamu butuh hadiah surga? Itu kan serah ikhlas belas. Makanya saya terus mengajarkan ikhlas. Ikhlas itu bisa dilatih dengan akal, dengan pikiran, bil ilmi lah. Harus dilatih. Nah di sini ini momen atau makna yang mestinya harus difahami wa inzana bahwa kalimat ini sah meskipun dilafatkan seorang yang pernah zina. Sama seperti 1 tambah 1 2 sah, diucapkan siapa saja sah. Dan siapapun akan mengucapkan itu secara ikhlas. Ini penting saya utarakan. Ada orang desa tanya, ya Rasulullah nanti kalau saya mati itu yang ngisap siapa ya? Allah ya. Wah bagus lah, terus langsung mulai. Barang mulai, abe guyu. Nabi piye karpe? Dipanggil lagi. Ya Rabbi kenapa kamu tertawa-tawa terus pulang? Ya baguslah kalau yang ngisap Allah. Selama ini hubungan sama Allah saya baik-baik saja. Tapi Nabi muji faqhu hadzal arabi, wis pinter kowe cong. Terus pernah lagi ada orang Bedui tanya, hal yadhakur rabbu ya Rasulullah, apakah Tuhan itu pernah senyum, pernah tertawa? Naam, kata Nabi, ya pernah. Lan na'dima min rabbin yadhaku khairan. Kalau Tuhan pernah senyum, pernah tertawa, wah orang kalau pernah tertawa itu pasti baik. Ya baguslah, enggak apa-apa. Jadi makanya ini unik ya, Islam itu agama yang unik, agama yang berkah, yang alimnya ya keturunan, yang bodoh juga keturunan. Loh kamu sampai tersisa dikritik orang karena kamu nganggap makhluk itu penting. Ini gobloknya sampai ya, goblok segoblok-goblok saya. Coba kalau kamu mensatukan makhluk tetap makhluk, kritiknya tidak penting, selesai kan? Selesai enggak? Ini problem Anda ada wali itu, kalau dikritik ya susah. Makanya ada wali itu problem menurut saya. Makanya saya enggak ingin enggak jadi wali itu kan. Karena hanya wali yang hidupnya itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang dulu tuh semudah itu hidup. Gampang sekali. Dulu ceritanya diantara ceritanya manakibnya Sayyid Ja'far Shadiq itu, kalau ada orang memaki-maki dia itu dikirimi hadiah. Kenapa aja? Karena kebaikan kamu telah kamu berikan kepada saya, ini hadiahnya. Sampai malu yang kritik itu. Kan kalau orang rasani itu kan kebaikannya dikasihkan sama yang dirasani. Lah kamu kan ngajinya seperti itu, tapi dirasani kok susah. Harusnya kan kasih aja. Yang paling saya senangi dari orang alim adalah yang ceria. Tolik itu dari kata tolak kotul wajhi atau tol kotul wajhi itu ceria. Mithak sing akeh nguyune. Karena mereka tahu KB orang itu di rumah sudah problemnya banyak. Saya masih ingat wasiat bapak. Nggak kesempat nak mulang guyon wae. Wong sing ngaji ku sudah kakean utang ruwet. Jadi jangan tangiskan yang kedua kalinya. Aku cek eling. Kok mah wis ruwet, takut istri ngaji diwedekno neraka. Jadi niku bagian dari sanad. Jangan tangiskan 2 kali. Kok nek omah wis napa? Ruwet. Dados niki penting ya, dados wonten dawuh malih qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Dadi wong kudu seneng. Mulane tiyang-tiyang toreko ijazah ala dzikrillah tatmainnul qulub, kudu seneng. Kulo nu sering nangisi pangeran, dal pangeran tuh ndak butuh kita. Jadi kadang-kadang ya tak tangisi ini mboten perkara pangeran butuh kita itu ndak. Kok pangeran nanti nerangno misalnya nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Kowe mbek tanggamu percaya, mbek tanggamu percaya, mbek wong liya percaya. Aku sing gawe kowe mbok yo percaya. Maksudnya kowe mbek kanca iso tawakal percaya, pasrah urusan. Mbek bojo iso pasrah urusan. Lho aku iku pangeran. Kok ora tau mbok pasrahi. Mestine padha-padha pasrah mbek aku, sing gawe kowe iku aku. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Sing gawe kowe iku aku, mestine urusanmu mbek aku. Di mana-mana urusane makhluk mbek Khaliqe. Lho iki makhluk urusane mbek makhluk, iku makhluk model apa le? Dul ngono. Orang Indonesia itu nggak sopan. Kalau suka kiai itu didatangkan, itu agak masalah sebetulnya. Dalam etika itu masalah. Kalau seneng kiai ya sowan ngaji, jangan sowan di dalam, itu ganggu ya. Sowan ngaji saja. Misalnya ada orang rukuk,
rukuk kemudian ngentut, itu sholatnya batal apa enggak? Enggak, jawab saja. Enggak, orang sholat kemudian pas rukuk kentut atau kelihatan auratnya, sholatnya batal apa enggak? Batal. Lah itu keliru nih sampean, itu salah dosennya mesti itu. Pertanyaannya gini, yang dikatakan sholat itu kan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muftatamatun bitaslim. Lalu ketika sampai rukuk apa sudah namanya sholat jika kamu katakan batal? Namanya sholat aja belum kok sudah kamu katakan batal itu. Iya kan? Jadi kalau aku mau sholat pas rukuk ngetut batal atau ora? Mestinya jawaban yang benar, ya ora sholat jadinya gitu. Karena kalau dikatakan sholat, definisinya harus sampai salah. Tapi kan kita nggak mungkin ngomong seperti itu, kan dianggap majnun. Padahal itu yang benar, yang punya kecerdasan. Saya itu andaikan dapat kabar dari malaikat, bahwa sholat kamu tidak diterima, saya tidak susah. Bukan karena sombong, pernah ditakdir sholat sujud ning Allah itu keren. Kayak apa malunya kita ketemu Allah kemudian kita di bumi tidak pernah sujud. Makanya cara Abul Hasan Asyadili kowe ora usah mikir salat ditampa taro ora usah mikir. Kowe ditakdir tau sujud tuh hebat. Kafa bika jazaan an radiyaka laka ahla. Cukup kamu mendapat balasan dari Allah, kamu pernah ditakdir sujud. Saya tuh sering dikomplain sama orang-orang idealis. Kalau ada tetangga saya mati yang tiap malam lihat TV ngorok, habis itu bangun subuh, sudah subuh gak jamaah. Itu kan, Gus kenapa anda muji suami saya itu orang baik, padahal malamnya itu mesti lihat TV ngorok tidur. Ya itu kan orang baik. Selama ini kan hanya dibilang dia tarokat tahajud, dia taroka qiyamal lail. Kalau saya bilang huwa tarokal ma'asyiya kullaha, karena tidur tadi. Susahnya apa sih husnudzon itu? Memang gara-gara gaya dia begitu kan tarokat tahajud, wa tarokat qiyamal lail. Tapi juga harus kamu ingat, wa tarokat dugem, wa tarokat kada wa kada. Karena yang dikatakan taat itu tarkul manhiyat. Orang yang taatnya pas-pasan tarkul manhiyat pakai terjaga itu kepikiran. Misalnya ada dangdutan atau ada tontonan apa, lihat dak. Tapi kalau tidur kan bangun sudah selesai. Makanya ada wa min ayatihi manamukum billaili wan nahari. Kata Imam Ghazali, hatta inna khaira ibadatihim an-naum. Suatu saat zaman akhir ibadah terbaik itu tidur. Karena kalau bangun ngayal, ketemu orang hasut, ribet. Tapi kalau tidur kan enggak. Jadi ilmu tasawuf itu nih. Jadi kalau fikih itu yang dikritik itu kikir. Kalau tasawuf enggak toma. Seperti kamu mencintai istri tulen itu ingin kan dicintai istri tulen. Kamu sendiri kan nggak bisa cinta tulen, masih pelengahan sana sini. Kamu pacaran, ingin pacar kamu setia. Ternyata kamu bikin sekian alternatif. Kalau putus ini punya ini putus ini. Tapi kamu ingin ini setia kan nggak fair. Makanya guyonnya orang tasawuf itu anta lam tajid min nafsika kullama turid pakai faturi tu min ghairika kullama. Gampang tuh apalane pokoknya ratrit juga aja gampang. Jadi kamu yang punya keinginan saja tidak bisa memenuhi. Kok orang lain disuruh memenuhi? Sehingga orang tasawuf itu malu betul. Misalnya saya kok ingin Pak On takdim sama saya itu kurang pegawai. Kalau saya ingin ditakdimi saya menakdimi diri saya sendiri. Makanya berbahagialah orang yang ngilu tuh. Saya enggak sendiri. Saya kaya sendiri. Menunggu orang lain bilang kamu kaya itu repot. Menunggu orang lain bilang kamu hebat itu sudah bilang aja, ya Allah saya hebat, ya Allah saya ganteng, ya Allah saya cantik. Daripada menunggu orang lain bilang apa? Cantik. Coba misalnya Anda bangun masjid habis 2 miliar, yang harusnya 1 miliar sudah jadi. Terus nanti suatu saat ketemu Allah ditanya, itu ada orang miskin, fakir miskin, yatim. Andai kan kamu sumbang 1 miliar itu sejahtera semua. Gara-gara kamu bangun masjid terlalu mewah. Ya tapi kadang-kadang orang kebaikannya itu orientasinya bangun masjid, gak tertarik nyumbang fakir. Saat itu cara berpikir gitu mau apa? Tapi kalau dia mau luhur manusia terbaik karena bangun masjid 2 miliar, coba diaudit secara kepentingan syar'i. Penting mana dengan ngasih makan fakir miskin? Penting mana dengan menikahkan janda misalnya? Penting mana dengan pendidikan? Apa artinya masjid mewah orang nggak tahu halal haram, nggak tahu najis, nggak tahu cara sesuci, nggak tahu cara adzan yang benar. Terus penting mana untuk beli kitab sama dipakai masjid? Apa artinya beli kitab apa tapi nggak makan? Penting mana makan sama beli kitab? Ada auditnya. Makanya manusia itu ketika baik pun disuruh istighfar, apalagi ketika